مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan guru kita Ustaz Dr. Andes Haji Asman bin Haji Abdul Rahim, Ketua Masjid Al-Istiqomah, Ustaz Haji Asmari bin Kiai Haji Abdul Rashid Siddiq, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, kita masih bisa merasakan berbagai nikmat dan karunia pemberian Allah. Mudah-mudahan berbekal nikmat tersebut senantiasa kita bisa menambah kualitas dan kuantitas amal ibadah guna dijadikan sebagai bekal menuju kehidupan akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan bacaan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala anhu wa qala ta'ala fil mu'minin wa laqad atayna Musa wa Haruna al-furqana wa diyanan wa dzikran lil muttaqin alladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi wa hum minas sa'ati mushfiqun. Wa qala aidan fihim innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyrikun innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyrikun wal ladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun wal ladzina hum bi rabbihim la yusyrikun wal ladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un ulaika yusari'una bil khairati wa hum laha sabiqun. Wallahu a'lam. Lanjutkan pembahasan kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah karangan Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Beliau mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencirikan atau berbicara tentang orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh dengan beberapa keterangan dari ayat Al-Qur'an. Di antaranya dalam surat Al-Anbiya ayat ke-48 dan 49 Allah Subhanahu wa taala firmankan walaqad atayna Musa wa Haruna al-furqana wa diya'an wa dzikra lil muttaqin alladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi wa hum minas sa'ati mushfiqun. Sungguh telah kami datangkan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun Al-Furqan, yaitu kitab Zabur, Taurat, kan Al-Qur'an, kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi itu ada 4. Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad, Injil kepada Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam, Taurat kepada Nabi Musa, dan Zabur kepada Nabi Daud. Yang lain, nabi-nabi yang lain itu tidak diberikan kitab, tapi diberikan suhuf. Seperti yang terdapat dalam surat Al-A'la itu suhufi Ibrahim wa Musa,
suhuf, lembaran-lembaran, di mana Taurat yang diberikan kepada Nabiullah Musa itu merupakan penerang, pemberi jalan dan pengingat bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa yang dimaksud? Alladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi, yaitu orang-orang yang senantiasa takut kepada Tuhannya dalam keadaan gaib. Artinya Allah kan memang nggak kelihatan. Orang yang benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang benar-benar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun secara zahiriyah tidak kelihatan. Rasa takut inilah yang kemudian membuat dia mau beribadah, membuat dia mau sholat, membuat dia mau puasa. Ibadahnya bukan untuk manusia, tapi semata-mata karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa merasa diawasi oleh Allah, sehingga kehidupannya menjadi lempeng lurus. Mau di mana kek? Mau di kampung sendiri ataupun di kampung orang lain, mau sendiri ataupun beramai-ramai, mau di dalam gua sekalipun, tetap merasakan takut kepada Allah. Sehingga walaupun sendirian, dia gak berani berbuat maksiat, gak berani melanggar perintah Allah. Merantau dari kampungnya jauh-jauh, kampungnya Padang misalnya, ataupun Jawa, merantau ke Jakarta. Di Jakarta gak ada teman, gak ada saudara, kehidupannya sendiri aja. Datang perintah sholat, datang perintah puasa, walaupun di Jakarta dia gak ada kenal, di Jakarta dia gak ada peduli, tetap dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena takutnya bukan kepada manusia, dan takutnya kepada Allah. Yakhshawna rabbahum bil ghaibi. Makanya orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam kesendiriannya, di dalam keramaiannya, dalam berbagai riwayat hadis kita temukan banyak keutamaan yang sangat luar biasa. Di antaranya ketika Nabi kita Muhammad SAW mengatakan sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zilluh. Ada 7 golongan manusia yang kelak nanti di hari kiamat mendapatkan perlindungan dari Allah. Di saat orang lain yang mendapatkan perlindungan, ada 2 orang yang dicirikan oleh Nabi yang memiliki rasa takut kepada Allah yang sangat luar biasa, mendapatkan fasilitas itu, mendapatkan pertolongan di saat orang lain tidak ditolong, mendapatkan syafaat di saat orang lain tidak mendapatkan syafaat. Siapa yang pertama? Rajulun dzakarallaha ta'ala khaliyan fafadat aina. Seseorang yang mengingat Allah di kala malam, sendirian, di keheningan, sendiri bertafakur di masjid, di mushola ataupun di rumahnya. Fafadat ainahu, dengan zikirnya, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, mencucurkan dia punya air mata, bertafakur atas keesaan Allah, bertafakur atas kebesaran Allah, senantiasa takut kalau Allah murka kepada dirinya, senantiasa takut kalau Allah timpakan azab kepada dirinya. Saking takutnya, fafadat aina, mengucurkan dia punya air mata. Maka kalau kita lihat ulama-ulama dulu, salafun saleh yang sangat luar biasa, itu saking takutnya mereka kepada Allah, terbawa dalam kesehariannya rasa was-was yang sangat luar biasa. Maka kita ketemukan riwayat, di antaranya seorang bernama Imam Malik ibn Dinar rahimahullahu taala anhu. Beliau itu lebih dari 20 tahun menjelang kematiannya tidak pernah terlihat tersenyum, nggak pernah lihat tertawa, yang terlihat nangis gitu. Mukanya muka sedih, muka takut.
Karena takutnya dia kepada azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan anehnya itu 20 tahun gak kelihatan ketawa, 20 tahun gak kelihatan nangis. Sesekalinya nangis di saat anaknya meninggal. Sesekalinya tertawa di saat anaknya meninggal. Kesehariannya nangis, sedih gitu. Tapi pas anaknya meninggal, justru dia tertawa, justru dia tersenyum. Ini kalau orang kampung kita begitu dianggap apa kira-kira? Ketika ditanya, ya Syekh, sepanjang hari kau terlihat menangis, bersedih, kenapa di saat ini engkau justru tertawa? Di saat orang menganggap ini musibah, justru engkau bersenang-senang. Apa jawaban beliau? Karena ini adalah kabar gembira dari Allah. Dengan kematian anak, berarti ada jaminan buat aku di akhirat nanti. Allahu Akbar. Saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang Imam Hasan al-Basri rahimahullah dikatakan lebih daripada 20 tahun hidupnya menjelang kematiannya tidak pernah dia tertinggal sholat berjamaah, dengan catatan tidak pernah tertinggal takbiratul ihram bersama imamnya. Mohon maaf, mungkin kita ada yang menjaga sholat berjamaahnya luar biasa, tapi kadang-kadang masih ketinggalan takbiratul ihramnya. Imam udah takbiratul ihram, kita masih di jalanan. Tapi beliau, Imam Hasan al-Basri, lebih dari 20 tahun salat berjamaah tidak pernah tertinggal dengan takbiratul ihramnya imam. Kalau kita bukan lagi tertinggal takbiratul ihramnya, salam-salamnya kita tertinggal. Ini luar biasa. Bahkan di riwayat dikatakan ada seorang ulama yang saking luar biasanya dia takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka sholat subuh secara berjamaah dilakukan dengan wudu isya. Maksudnya apa? Habis sholat isya dia nggak tidur lagi sampai subuh, sehingga nggak batal dia punya wudu. Sepanjang malam dia nggak tidur, diisi dengan berzikir, berwirid, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masuk waktu subuh, dilaksanakan sholat subuhnya dengan wudu waktu isya. Luar biasa. Saya juga tahu orang sini banyak yang sholat subuh menggunakan wudu isya. Tapi bukan karena gak tidur, karena isyanya kesubuhan. Habis maghrib dia tidur, bangun-bangun jam 4:15, buru-buru kamar mandi, sholat isya, rapi sholat isya, azan subuh, langsung dia sholat subuh. Berarti wudu sholat subuhnya pakai wudu sholat, tapi karena ketiduran. Berbeda dengan yang kita ceritakan tadi, bahwa saking luar biasanya dia takut kepada Allah, tidak tidur sepanjang malamnya, diisi dengan zikir, wirid dan luar biasa. Bahkan saya nggak mendengar secara langsung, tapi mendapatkan kabar dari orang-orang yang ada di sekeliling beliau dan masih hidup. Mungkin ada yang tahu Habib Lutfi bin Yahya itu, konon kabarnya kalau malam dia nggak tidur, dia zikir, dia wirid dan lain sebagainya. Walaupun saya nggak mendengar secara langsung, tapi mendapatkan info dari orang-orang yang dekat dengan beliau. Saking luar biasanya. Yang pertama tuh, jadi orang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis Nabi, orang yang berzikir mengingat Allah di waktu malam, fafadat ainahu, sampai dia mengucurkan air matanya. Yang kedua, wa rajulun da'athu imra'atin zatu mansabin wa jamalin faqala inni akhafullah. Seseorang yang dirayu oleh perempuan cakep, kaya, denok, geboy, semoy, montok, duitnya banyak, dirayu, dideketin, dibujuk,
untuk sama-sama berbuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada orang, cuma berdua doang, tapi dia tolak. Seraya berkata, "Inni akhafullah." Bukan saya enggak mau, tapi karena saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jarang orang model ini yang ngerayu perempuan cakep, duit banyak, nggak ada orang, ayo dah, asal mau aja. Tapi dia katakan, ini akhafullah, saya takut kepada Allah. Dan itulah yang terjadi kepada Nabiullah Yusuf alaihissalatu wassalam ketika beliau sebelum diangkat menjadi nabi, lalu tinggal di rumah seorang perdana menteri yang istrinya cakep luar biasa, digoda, dirayu. Bahkan dalam ayat Quran yang kita temukan, falam mahammat bihi wa hamma biha falaula arra'a burhana rabbih. Tatkala itu cuma berdua doang di rumah, gak ada siapa-siapa. Si perempuan godain Nabi Yusuf. Nabi Yusuf mungkin secara basyariah juga ada keinginan, dua-duanya udah ada keinginan, tapi ketika itu Nabiullah Yusuf melihat cahaya Tuhannya, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, maka ditinggalkanlah perempuan tersebut agar tidak terjadi kemaksiatan di antara keduanya. Sepi, gak ada orang, tapi ditinggalin. Sampai itu perempuan ngejar-ngejar sehingga sobek dia punya bajunya bagian belakang. Itu yang namanya benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun gak ada orang, walaupun sepi, walaupun jauh dari rumahnya, yang namanya takut kepada Allah tetap dilaksanakan. Wa hum minasa'ati musyfiqun, dan mereka adalah orang-orang yang dengan hari kiamat itu benar-benar memikirkan dan benar-benar rasa bergetar dan takut kepada kejadian hari kiamat. Bukan hari kiamatnya yang ditakutin, tapi proses setelahnya, proses setelah hari kiamat yang sangat dahsyat luar biasa, yang jangankan kita, para nabi juga bingung, jangankan kita, orang-orang soleh juga bingung, khawatir luar biasa dengan peristiwa setelah hari kiamat. Bagaimana ketika bumi sudah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua makhluk sudah meninggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk malaikat sudah meninggal semua, sudah mati semua, tidak ada makhluk lain kecuali Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menyeru di hadapan para makhluk yang sudah meninggal dunia, "Ana rabbukumul a'la." Sayalah Tuhan kalian yang paling tinggi, yang paling utama. Mana di antara kalian yang dulu sombong terhadap perintahmu? Mana di antara kalian yang dulu tidak mau menjalankan perintah-perintahmu? Mana di antara kalian yang dulu sering melanggar larangan-laranganku? Bangun sekarang. Nggak ada yang bangun, karena hanya Allah Subhanahu wa taala yang punya kuasa ketika itu. Lalu Allah hidupkan malaikat Israfil untuk kemudian meniup sangkakala yang kedua, yang dengan sangkakala itu semuanya terbangun, semua terbangun. Maka proses bangunnya mereka digambarkan dalam surat Yasin yang sering kita baca, "Ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun." Ini yang baca Yasin sering-sering, ini ada hukum tajwid di situ yang kadang-kadang orang lupa. Ya wailana man ba'athana min marqadina, selepas itu hadza, di antara min marqadina dan hadza ada hukum tajwid namanya sakta. Apa artinya? Berhenti sebentar, enggak pakai nafas. Jadi jangan dibablasin bacanya. Ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Secara bahasa benar, tapi hukum tajwidnya dilabrak. Yang benar bacanya, ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Itu benar, berhenti enggak pakai nafas, namanya sakta. Tapi berhenti pakai nafas juga salah. Qala ya wailana man ba'athana min
marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Itu juga nggak tepat. Yang tepat ya wailana man ba'dana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Berhenti, nggak pakai nafas saktah namanya. Yang kemarin-kemarin baca rada salah benar itu. Apa kata mereka? Celaka ini, siapa yang membangunkan kami dari tidur panjang ini? Jadi orang-orang yang meninggal dunia, orang-orang yang wafat itu seakan-akan ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika proses tidur itu berbeda-beda. Ada yang tidurnya nyaman, nyenyak, pules, diimpikan dengan sesuatu yang indah-indah. Tapi ada yang tidurnya gerasa kerusuk, diberikan impian-impian yang menyenangkan. Maka sebagian ulama mengatakan azab ataupun nikmat kubur adalah impian-impian yang diberikan kepada orang yang sudah meninggal dunia, baik itu berupa kenikmatan ataupun berupa azab dari Allah Subhanahu wa taala. Hadza ma wa'ada ar-rahman. Inilah yang dulu dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa sudah aku kisahkan, sudah aku beritakan, selepas kematian, selepas kiamat, kalian akan semua dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu banyak yang enggak percaya, dulu banyak yang ragu-ragu. Hadza ma wa'ada ar-rahman. Nih yang dulu Allah berikan janji dan informasi kepada kalian. Bangun semuanya. Maka kan disebut setelah mereka bangun, disebut itu mereka dikumpulkan di satu tempat namanya mahsyar. Mahsyar itu memang tempat berkumpul. Seluruh manusia dikumpulkan di sana. Dari zaman Nabi Adam sampai zaman manusia nanti, saat terjadinya hari kiamat, nggak ada yang tersisa, semuanya kumpul di situ. Dan ketika dibangkitkan, dalam sebuah riwayat dikatakan, yuhsyarul mar'u ala ma mata alaih. Dibangkitkan manusia lalu dikumpulkan dengan kondisi saat dimana mereka dulu ketika meninggal dunia, dengan kebiasaan-kebiasaannya. Ada yang ketika dibangkitkan dalam keadaan azan, mungkin ketika dia meninggal dunia meninggal dalam keadaan azan. Ada di antara mereka yang dibangkitkan dalam keadaan mengaji, karena dulu ketika meninggal dunia dalam keadaan mengaji. Tapi ada di antara mereka yang dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan mabuk, karena dulu meninggal dunia overdosis dalam keadaan mabuk, dalam keadaan berjudi dan lain sebagainya. Tergantung amalan-amalan ketika mereka hidup di dunia. Dikumpulkan kata baginda Nabi kita Muhammad SAW, dan saat itu jarak matahari ke bumi milan, 1 mil. Mil itu bisa diartikan jarak 60 km, itu 1 mil. Tapi ada juga mengartikan mil itu sejengkalan dari ujung jempol ke ujung kelingking kita, kurang lebih segitu. Bayangkan kalau matahari benar-benar ada di atas kepala kita, panasnya kayak apa ya? Berarti orang bakal meleleh. Enggak, saat itu Allah sudah ciptakan kita dalam bentuk yang menyesuaikan dengan kondisi saat itu. Meleleh tidak, kepanasan iya. Matahari sejengkal. Bagaimana rasanya itu? Matahari masih jutaan kilometer aja kadang-kadang kita merasakan panas yang sangat luar biasa. Maka saking panasnya, ada di antara mereka yang kebanjiran dengan keringatnya sendiri, kelelep sama keringatnya sendiri. Maka di saat tersebut ada orang-orang yang Allah selamatkan, orang kepanasan, ya kepanasan, berkeliling di antara mereka wildanun mukhalladun, anak-anak penghuni surga yang ketika meninggal dunia dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum baliknya. Mereka akan mencari orang tuanya dan juga mencari orang-orang beriman untuk diberikan minuman
yang dengan minumannya tidak membuat dia kepanasan dan juga bercucuran keringat. Mudah-mudahan kita termasuk yang ada dalam golongan ini. Al-Fatihah. Alhamdulillah.